Selamat datang di channel Review Drakor. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Juran sedang menggali di halaman rumahnya. Tiba-tiba ia melihat jari manusia. Ia terkejut dan juga lega. Lalu terdengar suara Bill. Juran pun menutupi jari itu dengan pot. Ternyata Kim Yeon Bum datang membawa tas pancing. Yeon Bum masuk ke rumah Juran dan mengajak Park Jae Ho untuk memancing di malam hari. Karena Yeon Bum tidak sopan, Juran memintanya untuk pergi dan akan menelpon suaminya nanti. Di mobil, Sang Imun membuka laci dan menemukan handphone dengan aksesoris milik wanita. Karena curiga, dia berniat membukanya. Tiba-tiba seekor anjing menyalak padanya dan membuat handphone itu jatuh ke sela mobil. Saat akan mengambilnya, suaminya sudah kembali dan masuk ke mobil. Sang Iun membeli daging untuk dibawa ke rumah ibunya. Dia juga membeli minuman untuk suaminya. Setibanya di rumah, Juran memberitahu suaminya apa yang dia temukan. Jae-ho pun langsung menggali tanah itu. Sedangkan Juran menunggu di dalam dengan cemas. Park Jae-ho masuk dan memberitahu Juran kalau ia hanya menemukan sarung tangan. Sepertinya penyewa yang lama yang membuangnya. Juran tidak percaya dan akan mencari tahu sendiri. Park Jae-ho menahannya dan menenangkannya. Yeon Bum mengirim pesan ke Park Jae-ho. Dia meminta uang 500 juta dan meminta bertemu di waduk. Sang Eun memberi minuman yang ia beli ke suaminya. Di malam hari, Jae-ho memberi putranya susu dan mengatakan kalau ibunya meminta agar Sung Ja meminumnya. Juran masih meragukan bau di halamannya. Dia merasa kalau bau itu seperti bau yang ia cium dahulu. Di masa lalu, Juran pergi ke rumah kakaknya dan menemukan kakaknya sudah meninggal. Jae-ho pun memberinya teh agar dia tenang. Juran pun meminumnya lalu tidur. Saat tengah malam, Juran terbangun dan menemukan suaminya tidak ada. Di pagi hari, Sang Eun memberitahu kalau suaminya meninggal. Dia pun pergi ke kantor polisi bersama kakaknya untuk melihat suaminya. Di rumah Juran, suaminya mengatakan kalau dia tidak memancing semalam karena hujan. Sang Eun menceritakan ke polisi kalau suaminya mengantarkannya ke rumah ibunya sebelum ia memancing. Polisi itu bertanya, "Apa suamimu suka memancing?" Sang Eun menjawab kalau suaminya bahkan tidak makan sushi karena baunya amis. Dia memancing hanya untuk pekerjaan. Polisi pun bertanya dia bertemu dengan siapa. Park Jae-ho, jawab Sang Eun. Setelah dari kantor polisi, Sang Eun makan jajangmyeon dengan lahap. Pemilik toko pun bertanya, apa orang yang mengganggumu sudah pergi? Karena itulah kau makan seperti sedang kelaparan. Juran melihat sepatu milik suaminya penuh lumpur, bahkan mobilnya sangat kotor. Dia pun bertanya, kapan terakhir kau mencuci mobil? Minggu lalu, jawab suaminya. Lalu, mereka pergi ke gereja. Setelah pulang, polisi menemui mereka dan bertanya tentang Yeon Bum. Lalu memberitahu kalau dia baru saja meninggal, jadi dia ingin menanyakan beberapa hal. Juran terkejut mendengarnya. Ia pun mengingat saat menemukan kakaknya dan pingsan. Oh Hae-soo membantu Sung Ja untuk membawa Juran ke dalam. Saat sudah sadar, Oh Hae-soo memberi Juran minum. Dia mengatakan kalau rumah Juran bagus dan mengatakan kalau bau yang kemarin sudah tidak ada. Juran mengingat sesuatu dan meminta agar Oh Hae-soo pulang. Juran mulai mencurigai suaminya. Dia memeriksa kamera pengawas tetapi tidak ada video apapun. Juran mengingat kembali hal-hal yang janggal, bahkan anaknya seperti menutupi sesuatu. Dia pergi ke kamar anaknya dan mengambil gelas, lalu mengatakan, "Kenapa kau minum susu? Nanti kau sakit perut." Jae-ho sudah kembali dan mengatakan kalau dia akan pergi ke rumah duka. Juran pun mengatakan kalau ia ingin ikut dan akan bersiap. Di rumah duka, Sang Eun melihat ponsel yang ia temukan di mobil suaminya. Dia pun membuka ponsel itu dan melihat galerinya. Dia menyadari sesuatu, lalu tersenyum. Dia pun mengirim pesan ke Park Jae-ho. Juran melihat ponsel sumainya, lalu membuka pesan itu. "Dokter Park, kau tahu siapa aku kan?" Tulis pesan itu.